Waktu itu anime yang gue tonton maraton itu Naruto. Gue nonton dari Naruto bocil sampai Shippuden itu 1 bulan. Selesai. Itu sampai tau gak sih dari pagi gue bangun, gue nonton sore itu HP nggak lepas dari tangan gue. Makan. Ya terus kayak mandi tuh yang kayak langsung mandi bebek tau gak sih? Oh iya. Terus gue langsung. Kalau gue ngomong mandi capung tau gak sih? Karena capung cuma gitu. Capungnya cuma. Gue mandi bebek. Mandi bebek. Masih inilah. Masih ada sabunan. Kalau orang-orang di internet kan kadang-kadang yang aku mengkritik anime apa? Misalnya aku bilang anime ini kurangnya ABCD. Terus orang ini komentarnya lu botak, bacot gitu. Kan nggak nyambung. Nah, apa hubungannya? Aku tuh bukan marah sama opininya, tapi aku lebih parah karena ini orang kok banget ya nggak bisa membangun opini. Iya. Nggak bisa ini. Lu kalau pengen sesuatu yang realistis aja, jangan high ekspektasi lah. Emang itu nggak boleh berekspektasi. Lu udah pecundang, lu mau cewek high spec. Gue pengen. Tapi lu maunya mengagumi dari jauh, ya mana bisa anjir. Lah, ya mengagumi dari jauh ya nggak apa-apa. Ya kan gue pengagum rahasia bro. I'm secret admirer. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Ngomongin soal ketakutan, kita hari ini mau membahas kenapa orang-orang itu teradiksi dengan Gak ada hubungannya. Kalau mau bridging tuh kayak gini, Ca. Ngomongin ketakutan, ngomongin kaget. Kan kita semua takut dengan yang namanya adiksi. Ya, betul, Entah itu betul. adiksi terhadap. Enggak juga. Enggak juga. Emang siapa di sini takut adiksi? Gua, saya. Nah, kan kalau kita ngomongin adiksi karena di sini kita wibu, tidak mungkin kita akan ngomongin adiksi tentang judi atau apapun, gacha atau apa. Itu termasuk. Gacha bisa sih, ya, karena itu termasuk adiksi. Karena ada korbannya kan di sini kan. Gua ngabisin 10 juta. Gua ngabisin banyak juta di game Zenless Zone Zero. Sama. Di sini kan kita perwibuan tuh ada beberapa yang punya masalah sama adiksi, terutama ketagihan sama anime. Wibu pecundang gitu ya. Ketagihan sama anime. Biasanya karakteristiknya itu nggak pernah potong rambut, pecundang, pakai kacamata, jenggot lupa dicukur, sosokan mau jadi pirate, pakainya baju putih. Gua adiksi anime. Gua nonton anime 24 jam. Satu kali 24 jam. Nah, jadi kita sekarang mau ngebahas adiksi tentang anime. Adiksi nonton anime. Iya, adiksi tentang bukannya anime. bagus Bang untuk menambah pengetahuan. Bisa. Kok kalau mau nambah pengetahuan belajar baca gitu, bukan tapi kita nonton anime. membantu animator. Iya, bukan dengan cara menonton animasinya. Ya technically nggak menguntungkan animator, tapi yang diuntungkan adalah komite produksi sebenarnya. Technically gitu kan. Well actually. Yang apa kan kita membantu orang yang penting. Ya betul, kita membantu orang dengan nonton. Nah, kalau setauku beberapa adiksi terhadap anime yang parah banget, dia nggak bisa nonton selain anime. Hiburannya cuma anime. Film gitu nggak bisa. Film males dia nonton, cuma mau nonton anime. Wibu. Aduh. Ya biasanya mereka agak menolak dengan bentuk hiburan lain dan emang maunya yang Jepangan doang. Terus biasanya nggak suka cewek in real life kan? Iya biasanya gak suka cewek in real life-nya tuh ada 2 tahap. Pertama emang dia lebih ngerasa tertarik dengan karakter 2D kayak gua. Sama gua juga. Kayak kami berdua. Terus yang kedua emang dia nggak suka cewek karena bentuknya nggak juga. Ini ada yang lebih parah. Gitu. Emang incel. Jadi aku nggak mau ngomongin itu karena takut salah ngomong masalah incel. Tapi ya emang adalah beberapa di dunia perwibuan. Contohnya tuh ada orang yang benci banget sama MC cewek gitu ada. Ya itu salah satunya lah bentuknya incel gitu. Nah kalau ngomongin adiksi anime, kalian ngeidentifikasi diri kalian sebagai orang yang adiksi sama anime atau enggak? Atau gini deh, aku mau nanya gimana behavior kalian terhadap peranimean, terutama yang masalah gacha atau apa gitu. Gimana? Kalau gacha sih gue lumayan adiksi, tapi sekarang udah mulai gue kurangin karena gue jarang main game-game gacha lagi. Kirain karena Okane gak naik. Iya, apa itu? Okane janai yo. Nggak punya duit gue buat gacha. Okane ganai. Ya, terus kedua ya waifu-waifuan lah ya paling. Itu sih batas maksimal gue di situ. Kayak gue terlalu cinta sama waifu gue bro. God damn. Kurang kau Akane gitu. Ya, god damn gue pengen punya waifu life bro.
God damn, gue pengen. I hope my wife will be Nail, bro. Lah gue itu waifu si Juta Umat lo. Setuju gue. Iya lagi Ca, benar juga. Iya, gue setuju banget, Ca. Kalau lu gimana, Ca? Kalau kau kan belakangan ini ada kayak adiksi akan sesuatu nggak yang berkaitan dengan wibuan? Kalau sebenarnya gue suka biasa suami gue kan emang Todoroki Shoto ya. Iya. Tapi gue sebenarnya nggak sampai tau nggak sih lu yang kayak beli Dakimakura gitu, nggak sampai kayak gitu. Gue biasa aja. Kalau gue karena gue sebenarnya tahu juga dia tuh kan sekadar karakter 2 dimensi yang ada barriernya gitu kan. Nah. Ada invisible wall ya. Cuma kalau adiksi gue lumayan gampang ini sih. Gacha. Ya gacha. Gacanya apa dong? Kasih tahu. Iya kasih tahu dong. Kasih tahu. Kamu gacha apa belakangan ini? Kalau belakangan ini biasalah. Apa? Literasi Pokemon. Oh. Ya, udah. Investasi. Tapi itu investasi ya, bro. Boleh investasi. Bro, itu investasi Pokemon bro. Mahal loh. Iya investasi bro. Tolong yuk. Nah kita lihat kan kita lihat kartunya Ocha. Nah, ini adiksi. Ya dia baru mulai ya. Aku udah mengingatkan akan terbentuk sebuah adiksi kalau kau bermain kartu Pokemon. Tapi ini adiksi yang baik guys. Kalau gue ngumpulin ini kartu Animal Kaiser. Wih, gue dulu Love and Berry bro. Gila, Animal Kaiser lah. Ya. Gacha bro itu. Ini kalau yang di top loader ini mahal. Ya. Terus habis itu ya lihat kan. Tuh. Nah ini tuh. Ini baru mulai. Ya baru mulai. Ya. Tapi udah ngabisin berapa? Ya nggak usah disebut. Sorry. Gue mancing malah. Tapi kalau dulu gue ini. Apa? Genshin. Ya, gue juga pernah di tahap itu. Iya, biasalah dulu. Gue kalau game sekarang gue udah enggak. Itu juga bagian dari game. Iya, ini TCG namanya. Tapi seenggaknya ini punya fisik. Tapi ini ada fisiknya. Iya, ada semuanya. Di gacha online, gacha online gue udah enggak. Seenggaknya ini masih bisa lah kalau misalnya nggak punya duit. Ini bisa investasi. Bang, mau beli kartu Pokemon gue nggak? Nah, gitu. Kalau lu? Nah, kalau lu, Kil. Kalau aku masih belum bisa keluar ya dari adiksi-adiksian itu ya. Aku tuh bukan adiksi sama anime per se. Aku tuh malah lebih ke arah nonton film buat mencari referensi apakah ini secara sinematografi bagus, terus kuterapkan ke anime. Wih, ini ada di film nih yang tekniknya kayak gini nih. Gitu. Aku jadi nonton film bukan karena pengen nonton film, tapi untuk memperdalam masalah sinematografi, terus kuterapkan sama anime gitu. Ini bagus nih, nambah ilmu. Enggak juga, emang aja sih. Enggak itu nambah ilmu bro. Oh dia malu dipuji. Iya malu dipuji. Enggak, itu bukan aku nggak menganggap itu sebagai pujian ya. Karena kan hitungannya aku karbit kalau kayak gitu kan. Aku kan karbit keilmuan. Karbit gitu ya. Karbit sinematografi gue. Nah, terus kalau aku gacha masih. Tapi aku kan mau keluar nih dari pergacaan ya. Tapi gacamu ini enggak spender, whaler juga? Enggak whaler yang sampai berpuluh-puluh juta. Masih dolphin. Kalau gue masih ikan Nemo. Ikan Nemo. Karena Okane gak naik. Iya, Okane gak naik. Paling cuman kalau Watashi Okane gak Aru, Demo. Kebutuhan lain masih banyak. Ya. Jadi masih agak inilah kayak di Zenless Zone Zero kan aku udah ngeluarkan duit juga gitu. Padahal game baru. Genshin juga aku ngeluarkan duit juga. Pokoknya di game Hoyo sih most likely aku emang ngeluarkan duit. Asik banget ya kalau bisa kerjasama ya. Iya kerjasama gitu. Setuju banget gue. Karena duitnya bakal gue pakai gacha lagi. Iya balik ke sana lagi. Jadi sebenarnya akan perputaran ekonomi. Perputaran duit. Agak ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, nah tapi kalau misalnya kita ngomongin adiksi anime, aku mau menanyakan ke kalian berdua. Kau pernah ada di tahap nonton anime sampai bener-bener religiously nonton anime mulu? Pernah nggak ada di tahap itu? Gua ada. Pernah pas awal-awal jadi wibu. Kayak gimana tuh ceritanya? Kalau gue waktu itu karena pas COVID ya. Jadi kan waktu luangnya banyak. Apalagi waktu itu gue kayak udah mau selesai skripsian. Jadi kayak gabut kan. Waktu itu anime yang gue tonton maraton itu Naruto. Gue nonton dari Naruto bocil sampai Shippuden itu 1 bulan. Oke. Itu sampai tau gak sih dari pagi gue bangun, gue nonton sehari itu HP nggak lepas dari tangan gue. Makan. Ya terus kayak mandi tuh yang kayak langsung mandi bebek tau gak sih? Oh iya. Terus gue langsung. Kalau gue ngomong mandi capung tau gak? Karena capung cuma gitu. Capungnya cuma. Gue mandi bebek. Masih ini lah. Masih ada sabunan.
Terus langsung masuk kamar, langsung laptop udah bosan laptop ganti HP. Okay. Dari jam itu malam sampai pagi lagi tuh gue depan tuh nontonin Naruto tuh. Itu. Kalau gimana? Kalau gue sama COVID tapi pas kelas online. Jadi dulu tuh ada ini orang gak gini tuh orang kelas online sekolah belajar gini. Dia malah pantas gak ngerti ganjil genap. Gue nonton aja tuh, oh gini sama nonton anime. Bapak season tuh, bapak judul anime gue selesain. Banyak lah Full Metal gue selesain di situ. Jujutsu season 1 kalau nggak salah COVID kan ya? Ya dasar wibu COVID emang berdua ini ya. Terus Jujutsu juga gue nonton pas COVID, tapi nggak maraton. Yang gue bikin teradiksi banget waktu itu tuh Naruto sih. Itu karena anime pertama gue ya. Jadi gue attach banget gitu sampai gue beli posternya dan gue itu reason kenapa gue dari Naruto selesai gue langsung lanjut nonton Boruto. Langsung suka. Tapi emang awal-awal Boruto lumayan. Karena gue belum ngeliat anime lain juga kan. Ya. Gitu. Gini. Ada satu scene yang ada di movie juga, tapi di seriesnya lebih bagus yang lawan Momoshiki pertama. Itu kan. Iya. Walau sisanya Terus Boruto bagus sebenarnya. Pas dia Boruto balik ke masa lalu itu gue merasa itu oke. Kayak nostalgia dikit-dikit. Iya, karena gue baru beres nonton Naruto. Jadi sebenarnya gue tuh gak terima Naruto tuh selesai gitu. Makanya gue nonton Boruto. Koping. Iya. Itu adiksi banget sih sama Haikyuu tuh gue juga lumayan maraton tuh. Oke. Kalau lu gimana Gil? Gila. Kapan lu ada momen di mana this is my time to be dewa anime. Kalau kalian kan baru-baru aja ya. Aku bayangkan aku dari SMP. Aku dari SMP ke SMA kelas 2. Nonton dari anime mulu. SMP kelas 1 nonton anime mulu. Cuma perbedaannya adalah ketika aku SMP, aku memang nonton anime dan lain-lain. Kan dari SMP. Cuma aku masih berkegiatan, masih bergaul sama orang. Cuma aku emang salah satu orang yang tidak disukai karena mulutku terlalu jujur katanya. Nah, karena ini kan aku jujur gak disukai emang. Iya emang gak disukai sama orang gue. Nah karena pada dasarnya kan aku tidak berusaha untuk menerapkan gimana cara berkomunikasi di anime sama orang ya. Jadi aku straightforward aja orangnya. Beda sama anime yang muter-muter apalagi romance ya. Jadi tahapanku dulu nonton anime itu pertama anime ecchi. Kenapa aku nonton anime ecchi? Karena dulu tuh ada pikiran-pikiran kayak anime tuh buat bocah, anime buat anak-anak. Aku berpikir akan kubuktikan kalau anime bukan buat anak-anak. Sora no Toshimono, High School Didi dan lain-lain itu bakal gue tonton. Didi. Iya, High School Didi. Didi. Nice try Didi. Apa dia tahu? Dia tahu. Terus habis itu High School of the Dead gitu juga. Ya, High School of the Dead gue nonton tuh karena gue kira kan zombie-zombian. Zombie-zombian ada bener. Iya, tapi bergoyang-goyang banyakannya. Iya, ada lewat sniper di belahan. Keren. Terus habis itu lama aku nonton anime, banyak banget judul anime yang aku tonton sampai akhirnya SMA aku mulai sibuk dengan kegiatan. Kayak misalnya aku dulu pramuka, basket. Habis itu ada beberapa ekskul lain yang tentang penyuluhan dan public speaking gitu. Dan semuanya kembali lagi ketika kuliah. Dan ini sebelum COVID. Dan ini 2018-an harusnya 17-18an. Itu kan aku baru awal-awal kuliah tuh. Mulai lagi nonton anime karena aku nggak punya teman karena masih baru-baru kan. Iya. Dan teman-temanku banyak yang nakal gitu. Jadi malas bro. Dari kenakalan dan mengeluarkan duit yang banyak-banyak. Jadi akhirnya aku larinya ke tempat lain aja. Jadi wibu daripada buang Okane. Tapi wibu juga sebenarnya buang Okane juga. Iya beberapa sih. Aku beli figur tuh dalam 1 tahun aja. Aku beli figur waktu itu dalam 1 tahun bisa sampai 15 juta itu dalam waktu 1 tahun. 1 tahun bro, berapa figur? 15 juta banyak. Dapat banyak. Oh, gue kira 15 juta dapat. Enggak, maksudnya enggak banyak kayak paling 5 apa 6 apa 7. Oke. Emang figur kan emang agak racun juga ya, apalagi kalau misalnya dari 1 series gitu. Itu bakal ku beli. Biasanya. Di sini sekarang aku mau ngebahas, kita langsung ke artikelnya aja. Artikelnya dari WikiHow. WikiHow, let's go. Jadi mereka memberikan tips gimana cara menghindari atau berhenti dari adiksi anime. Cara pertama adalah menyadari kalau kau sudah teradiksi dengan anime. Kayak misalnya kau sangat tergantung dengan anime dengan atas kebahagiaanmu. Gitu loh. Gue sih bahagia. Sebenarnya sih beberapa orang kayaknya memang sadar ya. Cuma emang
sekedar sadar itu kadang ya udah sih sadar doang ya. Nggak, lagian kalau orang tuh sadar kayak lah anime doang, apaan sih yang bakal ngubah hidup gue dari anime. Sebenarnya sih itu cuma tontonan gue waktu itu juga udah sampai di titik itu gue sadar kayak wah nih nggak bisa nih gue terus-terusan kayak gini gitu, karena kayak berasanya itu ketika jam tidur lu udah mulai rusak karena nonton anime sih, itu udah kayak wah anjir gue harus stop nih, gitu. Jadi tapi memang setelah Naruto itu selesai, gue mulai atur jadwal tidur lagi. Kalau gue nggak tahu sih, intinya gue udah selesai aja. Udah bosen, gue cari yang lain. Misalnya kayak film atau enggak game atau apa-apa itu. Kalau di artikel ini sebenarnya nih maksud tuh orang yang benar-benar kecanduan sama anime, kayak nunggu waduh episode berikutnya, atau misalnya mereka akan sangat marah ketika episodenya delay. Aku kan emang ini ya tidak sabar untuk episode berikutnya, cuma nggak akan sampai marah atau gimana gitu. Nggak sampai marah-marah di Twitter kayak gitu. Iya enggak. Kalau gua misalnya episode delay, bagian dari excitement aja gitu buat atau gua nggak bisa nunggu episode selanjutnya, gua bakal baca manga. Gue kayak itu bagian dari adiksi tuh. Emang adiksi? Iyalah, ya karena kau nggak nahan nggak sabar kan? Iya sih. Kau pengen reward yang cepat gitu. Akhirnya kau menggunakan jalur manga. Pernah nggak sih lu ini baca baca webtoon nggak sabar kan beli koin? Beli koin. Nah biar bisa buka lagi. Ternyata nunggunya jadi jauh lebih lama kan? Iya, jadi akhirnya kau beli koin. Itu adiksi. Gue pernah juga tuh kayak gitu. Tapi iya sama. Abis itu gue stop sih. Untungnya kita stop. Terus yang kedua, mengetahui hubungan emosionalmu seberapa terikat kau dengan anime tersebut. Damn. Gitu kayak misalnya apakah kau terikat dengan karakter anime daripada orang beneran atau apa gitu. Itu gua banget sih. Jujur iya. Itu gua banget sih. Kalian berdua banget sih. Kayak god damn, apa gua harus ngomong lagi? Gua pengen banget waifu gue jadi nyata. Tapi kalau aku lebih ke arah ini sih, lebih ke arah investasi karakter. Aku ikut sedih kalau karakter itu sedih. Aku ikut nangis kalau misalnya emang ceritanya sedih. Kayak misalnya Violet, itu contoh yang paling easy banget di kepala aku, Violet Evergarden. Aku invested banget sama Violet karena perjalanannya dia itu buat nyari cinta gitu. Arti dari cinta. Dan dia mempelajari kehidupan dan cara bersosial karena dia selama ini kan gak pernah berhidup hidup sosial gitu. Iya, dia hidup sebagai dalam tanda kutip robot dan prajurit doang, gitu, iya kan? Prajurit gitu. Jadi ya di situ. Dan di sini juga yang dimaksud dari artikelnya adalah ini emotionally attached itu kayak misalnya ada orang yang ini misal animenya dikritik atau ditunjukin mana yang jelek animenya, mereka nggak terima dan marah-marah. Gua nggak sampai situ sih. Gue paling cuma kayak investasi ke karakternya aja, kayak itu harusnya gua bro, bukan dia. It shouldn't be me, not him. It's not fair. Harusnya gue bisa di situ. Tapi menurut gue Kurokawa Akane itu jelek loh. Ya udah bodo amat sih. Yang penting buat gue cantik. Cantikan gue daripada Akane. Setuju gue. Iya lagi. Kak Okca bener banget. Menurut gue Akane itu terlalu pick me sih. Iya lagi. Aduh. This guy. Kalau aku sendiri, aku pernah agak marah ketika anime kesukaanku dihina atau karakter yang gue suka dihina. Cuma marahnya kayak berapa lama, sebentar doang. Ya udah juga gitu kayak. Dari SMP kan aku udah terbiasa hidup di lingkungan yang punya latar belakang beda-beda semua. Jadi aku udah kayak terbiasa nerima perbedaan. Kayak orang ada beda opini, beda pendapat, selama dia menyerang opiniku dan bukan menyerang pribadi, aku kayak ya udah dan gak masalah. Tapi kalau orang-orang di internet kan kadang-kadang yang aku mengkritik anime apa? Misalnya aku bilang anime ini kurangnya ABCD. Terus orang ini komentarnya lu botak, bacot gitu. Kan gak nyambung. Nah, apa hubungannya? Aku tuh bukan marah sama opininya, tapi aku lebih parah karena ini orang kok banget ya gak bisa membangun opini. Iya. Gak bisa ini. Aku tuh lebih marah sama itu daripada perbedaan pendapat gitu loh. Kalau perbedaannya biasa aja. Dari dulu misalnya aku suka Fate gitu kan, aku suka sama karakter Saber. Saber mah karakter pasaran. Aku kalau dibilang kayak gitu, ya emang iya gitu. Saber karakter pasaran. Kalau lu gimana Cak? Lu pernah gak kayak anime lu dikritik kayak, bahwa itu jelek banget. Kalau gak, itu kan bukannya semua orang kayak gitu. Kalau gak, Shoto kesian kena abusive gitu. Biasa aja. Sih gue. Justru ini sih kayak lebih ke kayak itu konten Reels gue yang baru itu yang buku Yaba itu kan ada 10.000 orang tidak terima kan. Betul. Sama gue juga gak terima. Apa coba buku Yaba
Dibilang jelek parah bro. Gue Ichikiwi ya bro. Bacot pecundang. Aku pas ngeliat Ocha kontennya kayak gitu, ya Ocha punya opini dan aku juga gak bisa ngasih tahu opiniku yang membuat dia berbalik arah gitu. Sebenarnya lebih ke arah apa ya? Gak bisa diajak diskusi karena emang pada dasarnya opininya kadang-kadang agak tidak berdasar. Iya, kadang-kadang agak harus dipertanyakan ya. Emang karena bias in real life gitu. Jadi biasa. Iya, kayak gue kan Ichikawa banget. Iya, gue Ichikawa kayak. Gue kan Ichikawa banget. Dia emang bias in real life. Benci banget gue sama orang yang mengaku-ngaku Ichikawa. Padahal kita pecundang gitu, pengen pacaran sama cewek cakep juga gitu. Cuma kita malu. Realistis lah bro. Ya, lah kan, itu realistis. Emang lu gak pernah ngeliat ada pecundang pengen deket sama cewek cakep? Lu kalau pengen sesuatu yang realistis aja, jangan high ekspektasi lah. Emang itu hal boleh berekspektasi. Lu udah pecundang, lu mau cewek high spec. Gue pengen. Tapi lu maunya mengagumi dari jauh, yang mana bisa? Lah, ya mengagumi dari jauh ya nggak apa-apa. Ya kan gue pengagum rahasia bro. I'm secret admirer. Tapi emang ini sih, aku ngerasa kalau anime yang Ichikiwir yang kau bawa itu, ya udah ini emang personal experience dia aja yang emang gak suka ngeliat cowok pecundang mendapatkan hal yang tidak pantas dia dapatkan. Emang ini orang emang this guy bro. Emang ada aja sama kita pecundang yang bisa dapet. Gak suka gue. Ya maksudnya juga di artikel ini juga dikasih tahu kalau maksudnya wibu adiksi itu orang yang bener-bener berantem karena anime, which is bukan kita. Ya, kita anak kecil bro. Kita orangnya chill, kita santai. Tapi kalau di cuma kok bedakan antara diskusi sama berdebat sama berantem beneran. Kayak kita tadi berdebat masalah Ichikiwir, tapi ya udah kita. Tapi di luar itu kita ya udah tinggal ngopi lagi gitu. Biasa aja. Oke, nah ini ketiga, ketahui apakah anime itu berpengaruh dengan social behavior, dengan kebiasaan bersosialmu. Kayak misalnya tiba-tiba kok menggunakan bahasa Jepang di tengah-tengah conversation, atau tiba-tiba kok instead of salaman kau. Iya. I mean gini. Ngopi yuk gitu kan. Hai. Enggak gini. Ayo gas. Gimana San, lu ikut gak? Oke nih ganai. Kok gak gini. Itu buat bercanda sih masih oke ya. Tapi kalau pakai muka Chunibyo gitu kan kayak oke nih ganai. Aduh nih. Oke nih jana yo. Atau enggak kayak kita makan yuk doko doko gitu. Tapi sebenarnya gue sering sih ngomong gue ganti-ganti kayak mendokusai itu kayak biasa aja deh. Itu emang bahasa Cuni sih. Aku juga. Maksudnya kayak aku sebenarnya rada geli sih kalau ada orang tiba-tiba mendokusai. Bukan mendokusai kayak mendokusai gitu, tapi kayak misalnya gue ngasih kayak gue malas banget dah mendokusai banget gitu. Kalau aku bilang repotin banget. Itu lebih enak dan lebih masuk hati sih daripada ngomong mendokusai. Ya, opini bro. Nah ini harus disadarin nih. This guy bro. Ya itu sih. Habis itu mengevaluasi seberapa banyak uang yang kau keluarkan untuk anime. Oh ya. Banyak banget. Berapa banyak? Kalau anime sih beli figur, beli musik, langganan streaming service, beli koin. Kalau anime gue enggak, paling cuma figur 800.000 udah. Beruntung banget ya. Iya. Aku ngerasa buang-buang duit. Kalau yang itu tuh jangan ditanya. Gue jarang spend buat anime sih. Biasanya kalau nggak dikasih ya paling streaming service aja. Iya. Figur gue cuma satu yang dikasih Dika aja udah. Karena emang itu figur yang gue pengen banget. God damn. Tapi ya itulah, untuk menghindari adiksi tadi atau lepas dari adiksi tadi, yaitu cari tahu atau evaluasi dulu nih pengeluaranmu kira-kira besar pasak daripada tiang kah? Atau kebutuhanmu jadi makan mie instan tiap hari kah, daripada mending makan mie instan tiap hari daripada nggak beli figur atau nggak anime gitu. To be honest gue kayak gitu sih kayak. Nah kau kan gila ya, beda ya. Nggak apa-apa lah. Bulan depan ya tengah bulan lah masih bisa makan mie instan tiap hari sampai akhir bulan. Terus habis itu yang kelima, yang terakhir, kau bisa mencari tahu berapa lama waktu yang kau tonton atau habiskan buat nonton anime. Caranya adalah dengan pakai timer pas nonton anime. Enggak sih, sebenarnya kau bisa ngebatasin sehari kayak kau nonton 2 anime, atau 2 episode. 2 anime mah 12
2 anime kan per episode. Per episode. Kira 2 anime sih kalau misalnya tayangnya mingguan. Sebenarnya idealnya kita menyarankan untuk nonton mingguan tuh biar karena kalau nabung itu kan jadi kayak harus banyak waktu. Kan 8 jam untuk dihabiskan satu hari. Sedangkan kalau mingguan ya misalkan kayak ini kan Dadadan sama Blue Box ini kan di satu musim yang sama kan. Jadi kayak sama-sama ada episode baru nih. Misalkan ditonton setiap hari akhir pekan hari Minggu. Jadi kan kalian cuma ngabisin 2 episode tuh berapa sih paling? Kayak paling 1 jam lah. 1-2 jam lah kalau kalian mau. Harusnya nggak sampai 50 menit sih harusnya. Iya maksudnya 2 jam terus tergantung durasi 1 jam lagi misalkan ada anime yang lagi anime lain atau lagi nonton anime lama baru nonton 1-2 episode. Apalagi gitu loh. intro sama autonya di skip gitu. Lagu enak. Gua banget. Kalau gua dengar dulu lagunya enak kayak. Kalau aku sih lebih suka nge-skip ya. Aku juga skip. Karena itu ngebuang waktuku. Aku mau memaksimalkan aku menonton anime tuh dengan apa ya? Waktunya maksimal gitu. Jadi ku skip opening ending. Nah, itu sih abis itu udah sih itu aja sih. Iya, mencari tahu waktu gitu. Nah, kau ada ini nggak? Kalau dari kalian ada nggak tips untuk menghindari adiksi atau kecanduan ketika nonton anime gitu? Apa ya gue? Sebenarnya atau kecanduan, ketergantungan dengan hobi wibuannya nih. Dalam maksudnya nggak sehat ya? Manajemen waktu dan ini sih pengeluaran sih menurut gue. Kayak ini agak PR sih kalau misalkan dibuat ya. Sebenarnya kalau kalian tuh pemalas ya. Tapi kalau gue sih biasanya bikin schedule hari 1 minggu ini gue ada event apa aja nih. Berarti gue harus tahu nih estimasi waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah berarti span waktu gue yang kosong itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah kalau gue nonton 3 episode kira-kira gue bakal tidur cukup nggak kayak gitu. Jadi dibikin manajemen waktu sama manajemen keuangan. Ada kebutuhan pokok apa nih. Terus abis yang sekundernya apa. Baru nanti untuk spend buat figur bisa nabung. Kayak misalkan gue mau beli pack Pokemon box Pokemon baru nih. Misalkan satu boxnya bisa misalkan 600-an. Nah tapi belum keluar sekarang kan, keluarnya masih nanti. Ya udah berarti setiap bulan sisihin. Jadi biar nanti pas pas packnya keluar bisa beli langsung. Bisa beli tanpa makan mie instan setiap hari. Gitu. Jadi itu perlu banget sih menurut gue ya. Setuju. Sama satu lagi nih gue baru kepikiran. Kan wibu itu gak cuma soal anime ya, tapi soal per-VTuberan. Setuju gue. Jadi kalian boleh banget untuk melakukan donasi. Tapi jangan sampai kalian jadi didonasi karena gak ada uang buat makan. Ya, saweria.com benar itu benar sih. Admin Yami. Iya, boleh sih ke gue juga /Coca Latte. Gua nggak streaming, jadi nggak bisa. Nah, tapi kalau menurut gua sebagai orang yang pemalas dan malas ya bikin kayak gitu ya. Ini sih cari kesibukan lain daripada nonton anime doang. Distracting sendiri. Nanti kalau misalnya lu ada deadline nih. Ada ini nih. Gua harus nonton ini. Kalau lu kan sekarang lagi banyak free time ya. Ya dan jadi mungkin kayak manage waktunya bakal lebih susah karena banyak waktu luangnya. Ya dan karena kan gua juga nggak ada daily activity banget. Gue bisa aja ngajain langsung. Satu-satunya dailymu cuma ngedit doang udah. Daily game doang kan. Daily game dan daily ngedit. Nah jadi anime itu bikin jadi reward setelah lu selesain apa yang harus lu selesain. Nah itu bisa tuh dijadiin itu lebih reward. Enak. Seenggaknya lu gak sampai salah lu gak adiksi anime. Seenggaknya gitu. Paling gampang sebenarnya dibikin jadwal aja sih. Kayak jadwal nonton tuh jam berapa sampai jam berapa. Kayak gitu sih. Cuma gue yakin mereka susah sih. Iya malas. Mereka tuh malas. Gue aja malas bikin jadwal. Kalau aku sebenarnya emang ini sih cari kegiatan lain sih. Itu yang paling gampang. Cari distraction kayak misalnya kau daripada suka perwibu-wibuan doang, kau mungkin bisa alihkan lagi, aku mau coba-coba denger lagu rap gitu. Kayak kalau enggak denger lagu K-pop gitu. Denger K-pop gitu. Biar enggak berantem mulu lah. Iya, biar enggak biar enggak di lingkaran itu doang. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya balik lagi kan. Kayak masuk ke lubang yang lain. Nah, angka baiknya adalah cari teman. Iya benar, cari teman kan bagian dari distraksi. Iya. Jadi gitu. Kayak makanya kan bilang wibu touch the grass gitu. Iya. Misalnya lu sendiri gak apa-apa dah. Ini bukan cuma terbatas di wibu ya, ke gamer juga ya. Gamer dan lain-lainnya juga. Gue dulu pernah loh di sampai tahap karena gue lagi teradiksinya dengan game. Gue dulu suka PM. Ini paket malam. Terus habis paket malam lanjut lagi paket pagi. Orang gila mana paket pagi. Lu gak tidur kan? Ada paket, enggak. Dari jam kan PM itu 10 sampai 6. Terus paket pagi jam 7 sampai 1.
Oh. Gila orang. Abis itu balik terus tidur. Pulang tidur. Pulang tidur, bangun jam 10 lagi ke warnet lagi paket malam. Iya, itu makanya itu salah satu adiksi sih. Tapi itu kan itu sebenarnya kan bareng temen ya. Iya. Nah berarti jangan temen online, cari temen real life. Iya benar. Iya benar. Bagaimanapun interaksi di real life tuh jauh lebih baik daripada online. Benar. Kalau online kok nggak bisa ngelihat ekspresinya, kok cuma bisa ngelihat nada bicaranya doang. Dia bisa aja dengan dia ketawa nih, pasti dia beneran senang, padahal belum tentu. Iya. Oh, lihat di online, aduh dia pasti suka sama aku nih, padahal enggak. Iya makanya. Wah di online nih, kok dia perhatian banget ya sama aku ya, padahal mah glazing doang. Nada, lu salah nada baca chatnya aja. Iya, apalagi lewat chat. Ih, najis. Najis banget. Dan ya mungkin itu aja dulu dari kita. Dan ya itu aja mungkin untuk Waktu Indonesia Wibu. Coba komentar di bawah seberapa adiksi kalian dengan anime, game dan banyak hal. Atau ada tips-tips lain buat biar nggak adiksi sama anime. Coba komen di bawah juga. Anime, aku menyarankan kalian untuk mengkonsumsi media lain selain anime biar nggak terpaku di situ doang. Sama dan referensi medianya. Dan cari kesibukan. Cari temen sih. Ya kalau gua cari kesibukan. Cari temen aja. Ya, cari kesibukan aja nanti lu ke distraction. Ya cari kerja tuh selesai skripsi. Boleh. Selesai kerja boleh kalau masih belajar kalau masih sekolah. Untuk kita semua stay clean and sound. Dadah.